Selamat datang di Wave After Match dan selamat kita dipantatin Liverpool. Izin turun dulu abang-abang. Ya, Izin. Agar kita menapak kembali. betul. Dan memang pertandingan lawan Aston Villa ini secara matematis kalah karena Aston Villa performanya lagi bagus. Ya. 10 tambah United 10 pertandingan di seluruh kompetisi selalu menang. Dan ya lawan juara Eropa, Bro. Wajar lah kalah, Wajar, ya. Pemain ke Afrika semua, Iya. pemain cadangan juga seadanya sampai mainin Chelsea, kemudian juga mainin Jack Fletcher, ya udah memang kalah. Cari-cari alasan mah. Nggak cari alasan, emang jelek aja, emang kalah aja, kalah secara kualitas kan, bilang dari awal. Iya, cuman nggak usah gaslighting. Ya gitu. sih. Gaslighting. Apa tuh artinya? Hah? Artinya? Habis gasnya. Ya, gimana pertandingan tadi di babak pertama? United lawan Aston Villa sempat menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak pertama. Tapi ya goal template dari Rodgers membuka kembali keunggulan dan akhirnya bertahan sampai 90 menit. Di babak pertama gimana kalian melihatnya? Jujur babak pertama sebenarnya United lumayan ngelawan. Ya. Gue lumayan kaget dengan permainan United yang gue bingung antara Unitednya emang bagus atau Aston Villa babak pertama tuh emang koordinasinya lagi nggak berjalan dengan lancar karena justru bisa ada perlawanan dari United di awal-awal banget kita nguasain bola segala macam sebelum pada akhirnya kebobolan dan beruntung kebobolannya United ini bisa disamakan di penghujung babak pertama walaupun dengan catatan itu bukan gol yang disetup sama United, itu gol yang bisa dibilang agak ada bau-bau keberuntungan karena kan dari Dorgu nyodok bola terus Ya, punya bisa dapat kosong, dapat bola. Nah, itu Itu pressing. benar Itu pressing. sistem. Sistem, ye deh. Walaupun tapi kan mesti bukan yang dari belakang Build up, segala macam, build up, ya. itu. Iya, Beda sama kalau- golnya si Rodgers. Rodgers di pertandingan yang babak pertama kan dia dari belakang tuh akhirnya Rodgers bisa masuk dan Euro 2 kali kan dia pressnya kure. Ya bedanya di babak pertama United sama Aston Villa lebih efektif. Ya. Ya, nggak banyak mendominasi, sekali dua kali kasih counter attack dan bahaya terus sampai akhirnya ada satu momen yang emang kualitas Rodgers itu finishingnya emang asoy banget. Asoy. Apa namanya, tiang dua gitu. Tidur. Di tiang 2. Tuh. Bahkan nggak cuma babak pertama sih. The whole game very very effective. Ya, permainan dari Aston Villa sebetulnya dengan kemenangan yang beruntun didapatkan oleh Aston Villa. Jangan begitu dong. Jadi kan sebetulnya ada sinyal waspada ya harusnya dengan waspados ya kan. Dan ada ketidakyakinan juga ketika line up muncul dengan siapa yang diturunkan dan lebih mengkhawatirkan lagi ketika mulu Aston Villa yang benar-benar kayak ngebiarin ayo United mau kemana nih, mau main kemana, ke kiri, ke kanan, akhirnya clueless, nggak bisa ngapa-ngapain, finishing yang juga tidak taktis serta klinis, ya akhirnya ada sebuah gol yang berasal dari Morgan Freeman, siapa sih namanya? Morgan Rodgers. Ya bahkan di babak kedua juga situasinya sama, dengan titik yang sama, orang yang sama, dan yang menghadangnya juga sama. Ya, betul. Nah itu. Ya, kalau kita lihat sih memang ini apa yang dipengenin Unai Emery ya. Tadi gue juga sempat di live reaction bilang kalau bukan kalau mendominasi itu artinya dia bisa menjalankan apa yang dia mau. Itu yang dilakukan Unai Emery, membiarkan United memegang bola karena pada prinsipnya dasar tim yang menunggu itu adalah semua tim yang memegang bola punya kesempatan melakukan kesalahan. Ya, dan ini yang harus dihukum oleh Rodgers lagi, Unai Emery gitu, menghukum United dengan 2 kesempatan saja gitu, langsung bisa cetak gol dengan 2 pemain Morgan Rodgers gitu. Tapi balik lagi, United di babak pertama tidak jelek, ya, tapi tidak spesial, tapi tidak jelek gitu. Aliran bolanya jalan. Di babak kedua pun setelah ketinggalan pun seperti itu, bisa masuk ke final third. Cuman memang tadi Kunya finishingnya, ya kan. Di babak pertama Sesko juga membuang peluang. Tapi ya yang harus disayangkan adalah ketika di laga-laga penting, apalagi ini kan lawan tim papan atas hitungannya Aston Villa. Iya, peluang sekecil apapun harusnya bisa maksimal. Dan ketika gagal ya diganjar. Nggak ini ya.
Aku tuh akhirnya sadar memang kualitas Pemain. Squad depth ya. iya squad depth-nya emang nggak Ya. bener-bener nggak bisa ngimbangin gitu dengan jadwal padahal Liga Inggris doang loh. Cuman cedera banyak gitu dan akhirnya yang main juga pemain-pemain muda. Ya, jangan gaslighting mas, sudah. Apa gaslighting coba? Itu gasnya bersinar. Lighting. Nggak ada nyala. Bersinar gas. Ada jokes yang mendevelop. Jokes-nya Iya, berkembang. bener. Ini punchline-nya udah naik tirnya. Ya udah lah. Berapa pertanyaan terakhir akhirnya kita sadar kalau memang Euro Heaven tuh memang perlu Jam terbang lagi. jam terbang lagi. Gimana cara dia bertahan tuh emang jauh banget berbeda sama De Ligt sama Maguire gitu. Ya meskipun kita tahu De Ligt dan Maguire kalau ditaruh di situasi yang sama juga nggak begitu nggak bisa jamin kalau itu akan bisa menggagalkan golnya. Cuman seenggaknya kita tahu lah kualitas De Ligt gimana, kita tahu kualitas Maguire gimana akhir-akhir ini. Setelah kehilangan juga kayak bener lu bilang clueless main kayak gimana di pertahanan gitu. Iya. Nggak ada komando. Harusnya kan ada. Ada. Ada Taufik Hidayat. Wah. Komando. Tim bola itu kan. Iya, tim bola. Kita lanjut, ayo. Gimana? Nah ini nambahin Mas Gautama, akhirnya kita sadar dan lebih Tidur dari tadi. tidur ya. Zidur. Tidur. Sadar dan tidur. Akhirnya kita sadar dan kita juga harus mawas diri karena next match-nya adalah Newcastle. Newcastle. Iya, benar. Itu Tapi mainnya di Old Trafford. di Old Trafford. Ya, nggak Biasanya di Old Trafford. Tapi Iya. jamin apa sih main di Old Trafford? Ya, Jamin apa main di Old Trafford? jamin ginting. Apa itu? Ada nama jalan di Wah, terlalu daerah sendiri deh. Nah, babak kedua nih, gimana ketika akhirnya Bruno tidak bisa melanjutkan pertandingan? Ya hilang, kreativitas hilang. Iya, betul, Ya, betul, terus betul. juga energi di lini tengah hilang. Jadi memang sepenting itu Bruno untuk United dan penggantinya pun bukan menyalahkan Ugarte dan Lisandro Martinez, tapi memang seperti itu doang gitu. Yang kita punya ya? Bukan pemain yang kreatif, bukan pemain yang bisa umpan progresi, walaupun harus diacungi jempol juga umpan-umpan progresi dari Rica gitu. Iya. Dan situasi yang kayak Manchester United ini memang butuh satu pemain yang kayaknya harus ada bagusnya gitu. Dan ketika Pembeda iya, dan iya. ketika itu dicabut kan jadi kayak sebuah anggota tubuh ketika dicabut nikmatnya ya udah lemes semua. Dicabut apa ya? nikmatnya. Nikmat sehatnya. Nikmat sehat. Sakit gitu semua seperti satu kesatuan. Iya. Dan babak kedua tuh ya, banyak pemain-pemain muda masuk tuh, itu adalah keadaan yang harusnya terjadi di bulan Maret. Biasanya kan kita di bulan Maret udah mau selesai Premier League, udah nggak ngerubah Iya. hasil apapun di klasemen, baru tuh pemain muda dicoba-coba. Nah ini masih Desember tapi udah begitu. Itu menandakan bahwa memang ada sesuatu yang salah dan cukup urgent kan Dan dengan keadaan kayak gitu. ketiadaan Maino juga kayak ya giliran nggak Iya. ada Bruno cedera gitu. Harusnya tadi kan Maino gantiin posisi Bruno jadi kelihatan gitu United main dengan Bruno dan United main dengan Maino. Biasanya kan main bareng ya Bruno sama Maino. Iya, maksudnya belum dikasih peran yang sama gitu. Nah, ini akhirnya bikin aku nyabut omonganku sendiri ketika apa sih Januari nggak usah beli pemain. Ini Saatnya, harus banyak deh Tapi harusnya. kan balik. Apa? Pemain-pemain AFCON kan balik. Januari? Iya, Enggak. balik. Udah selesai emang. Udah. Apalagi, sayangnya Kamerun kipernya bukan Onana ya. Cuma kipernya Onana Berarti ada udah kemungkinan cepet, untuk Ya, cepet ya. Iya. Kamerun sama Bumo. Bumo sama Iya, Bumo. sama Onana harusnya. Dan teman-temannya. Tapi Ya. orang tuh nggak masuk timnas Nggak ya? masuk timnas, nggak dipanggil memang. Tapi ya bener, kita perlu amunisi tambahan lah seenggaknya. Ya. Siapa? Nambahin. Ya, Januari tuh seenggaknya midfielder. Tapi nggak akan mungkin bisa Tune in. untuk bukan cuma cuman nggak ada klub yang mau ngelepas pemain pentingnya di Januari. Kemarin tuh berita siapa Ruben Neves? Aku Wow. tuh agak Iyalah, oke. oke tuh. Maksudnya Ruben Neves sih gue seneng dari waktu di Wolves ya kayak, ini nih bagus sebenarnya, sayang aja dia. Al Hilal kan bukan tim yang berkompetisi gimana-gimana kan. Kalau mau Januari dilepas kan 20 lagi dia bilang.
20 juta. Iya. Gajinya mahal tapi. Apa? Gajinya mahal Ruben Neves. Kita jual nama United lah. Emang masih bisa dijual? Kamu tidak mau bermain untuk lambang setan di dada? Tidak, tidak, jangan. Segede. Ya, tapi dengan hasil ini United berada di bawah Liverpool. Ya. Di peringkat 7 saat ini. Dan ya kayaknya say goodbye untuk perburuan gelar Premier League ya dari awal sih sebenarnya kalau tahu diri. Tapi di UCL kayaknya masih bisa fight sih. 4 besar masih bisa. Masih bisa fight. Ngelihat permainannya yang sudah kelihatan meskipun memang end produknya yang nggak ada. Harusnya sih ini kalau punya punya pemain yang lebih fit lagi semuanya, sistemnya Amorim sih kayaknya bisa setidaknya membawa United balik lagi ke Champions League. Yes. Amin. Mempertajam ini sih finishing itu depan. biar lebih klinis. Sebenarnya ya, di babak pertama tuh Sesko bisa ngegolin tuh kalau striker kita yang beneran cespleng berapa coba tuh? Gimana tuh? Satu peluang 1 gol gitu maksudnya. Haaland itulah yang ngebedain. Haaland tuh memang benar-benar eksepsional gitu, kayak dapat 1 peluang gol. Nah, kalau kita sebenarnya kan peluang ada, bukan kita tanpa peluang. Ya. Shot on target ada, tapi emang kualitas dan Sesko kan nggak sekali 2 kali dapat itu, yang bisa di-chip tadi yang bola lewat akhirnya nggak jadi peluang sama sekali, terus yang on target minimal 2 lah kita ngeliat depan gawang dia sebenarnya punya kesempatan chance gede gitu untuk ngegolin. Ya, kita memang sering suka untuk mempersulit diri sendiri memang ya. Itu. Ya tapi siapa kalau menurut kalian pemain terburuk? Yang tadi. 1, 2, 3. Heaven. Wah, Heaven. Evan. Oh, Euro. Sesko. Gua sih setuju Heaven antara Heaven Euro sih. Ayo udah. Tapi Heaven sih kayaknya. Gol kedua dia kesalah terus juga beberapa kali nggak nutup. Ya itu dia tadi. Kalau menurut kalian siapa pemain paling buruk di pertandingan tadi dan kira-kira harapannya masih bisa nggak United untuk merangsek ke 4 besar? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat para Wavers yang sudah menyaksikan United United Wave after match. Ya, sampai ketemu lagi di The United Wave Podcast di episode selanjutnya. See you guys.